Selamat siang Ibu Dina. Selamat siang Bu Vera. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, alhamdulillah ya. Bersemangat sekali rasanya saya lihat ini untuk melakukan coaching. Masya Allah, insya Allah Bu siap. Ya, mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar ya Bu Dina ya. Amin. Baik Bu Dina, di sini saya sebagai supervisor atau observer ya. Nanti di sini kegiatan kita yaitu akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan rubrik penilaian nanti ketika saya mengobservasi Bu Dina dalam melakukan coaching. Siap Bu Dina ya? Insya Allah siap. Oke, di sini yang ingin saya diskusikan yaitu apakah Bu Dina sudah mengetahui nih prinsip-prinsip dari coaching? Insya Allah Bu. Apa saja itu Bu Dina? Prinsip yang harus nanti akan Bu Dina terapkan dalam proses coaching dengan temannya nanti. Insya Allah saya akan menerapkan kemitraan, proses kreatif, dan bagaimana memaksimalkan potensi dari coaching yang saya coaching. Oke, ada 3 ya Bu ya? Iya, ada kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Semuanya insya Allah akan dilaksanakan nanti ya Bu Dina ya. Nah, ini memang sesuai dengan rubrik yang sudah saya rancang dalam penilaiannya. Kemudian nanti di dalam rubrik penilaiannya nanti diharapkan juga Ibu Dina memiliki kompetensi dan menerapkan kompetensi dari coaching yang akan dilaksanakan, yaitu diantaranya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, bagaimana nanti Bu Dina menarik teman sejawatnya dalam proses coaching itu supaya mengeluarkan semua potensi yang ada melalui pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensinya tersebut. Baik. Atau Bu Dina sudah siapkan pertanyaan-pertanyaannya? Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, kalau begitu kemudian ada pertanyaan lagi nih Bu Dina terkait rubrik penilaiannya. Kira-kira nanti ketika melaksanakan coaching, kompetensi yang mana nih yang akan Bu Dina lebih detailkan itu yang akan dilaksanakan dalam coaching nanti? Begini Bu Vera, rencananya saya tuh dalam coaching nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah keterampilan kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Iya, pertanyaan berbobot sama kehadiran penuh. Mudah-mudahan nanti tujuannya apa itu Bu Dina? Supaya apa? Supaya nanti coach saya bisa mendapatkan solusi sendiri dari permasalahan yang diajukan. Gitu. Iya, keren sekali ya Bu Dina. Memang tujuannya dari pertanyaan berbobot itu memang kita memberikan pertanyaan yang bisa memancing. Bukan kita yang memberikan solusi, tapi beliau sendiri yang menemukan solusinya melalui pertanyaan yang Bu Dina sampaikan. Itu adalah kunci dari pelaksanaan coaching nanti akan Bu Dina laksanakan ya Bu Dina. Iya, baik Ibu. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Saya doakan nanti kita bertemu lagi setelah proses coachingnya berlangsung ya Bu Dina. Selamat berjalankan. Terima kasih. Nah. Assalamualaikum Bu Mira, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kabar baik Ibu Dina. Katanya mau cerita hari ini dengan Bu Dina. Iya, seperti yang Mira infokan kemarin, ingin berbagi cerita dengan Bu Dina tentang beberapa hal lah. Ada masalah apa Bu? Kalau masalah sih yang pertama tentang pembelajaran di sekolah sih sebenarnya. Apa itu? Yang ingin berbagi dengan Bu Dina tuh, saya melihat di sekolah itu motivasi belajar agama anak tuh kurang gitu, karena kan saya mengampu pembelajaran PAI ya. Jadi dibandingkan mata pelajaran yang lain, saya lihat untuk pembelajaran PAI ini motivasi anak agak kurang. Iya, baik. Apa yang Ibu Mira harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya berharap sih setelah saya berdiskusi atau berbagi dengan Bu Dina, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana kira-kira untuk meningkatkan motivasi belajar agama anak ini. Ya, Masya Allah. Jadi fokus kita adalah bagaimana kita, Bu Mira, bisa meningkatkan motivasi belajar anak dalam pembelajaran PAI ya. Iya, Masya Allah. Kira-kira nih, Bu Mira, dari masalah yang terjadi ini, apa faktor-faktor penyebabnya kira-kira gitu? Kalau yang pertama sih faktornya saya lihat anak itu kurang kemampuannya dalam membaca ayat Al-Quran. Jadi mereka agak merasa kalau pembelajaran PAI itu kan berkaitan dengan ayat Al-Quran. Jadi agak merasa takut sendiri. Yang kedua kalau Mira lihat dukungan dari orang tua itu agak kurang untuk pendidikan PAI.
Ya, dari anaknya sendiri sudah Bu Mira sampaikan ya, faktor dari orang tua juga sudah. Kira-kira selain dari faktor yang lain dari itu ada nggak? Kemungkinan kalau yang saya lihat ya, mereka lebih tertarik kepada gadget sih. Jadi untuk agama ini kayaknya nomor sekian anak-anaknya. Itu masih dari anak ya, gitu. Selain dari itu, dari anak, dari orang tua, ada nggak faktor lain yang Sejauh menyebabkan? ini sih menurut saya motivasi, mungkin dari saya ada beberapa ya, Mm-mm. faktor dari saya itu tentang media yang digunakan mungkin seperti itu. Sejauh ini apa saja media yang udah Bu Mira coba terapkan? Sekarang saya baru menerapkan membuat medianya video pembelajaran gitu, melalui aplikasi Canva. Iya. Itu salah satu hal yang saya buat untuk anak tuh tertarik untuk belajar. Nah, sejauh ini kalau kita bikin rentangan gitu, dari masalah anak-anak ini, kondisinya ini sekarang di level berapa antara 1 sampai 10? Levelnya dari saya atau dari anak? Dari kondisi anak? Dari kondisi anak kayaknya 60 loh. 60 ya. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasinya sejauh ini gitu? Yang pertama yang sudah saya jalankan tapi belum maksimal ya, itu untuk berinovasi dalam media pembelajarannya dan metode yang digunakan dalam proses belajar. Itu sudah dilakukan ya Ibu? Sudah beberapa kali tapi masih belum sempurna pelaksanaannya menurut saya. Kenapa itu? Apa yang menyebabkan belum sempurnanya itu di mana kira-kira? Bagian mananya gitu? Karena ada di beberapa kelas sudah saya jalankan dengan menggunakan video pembelajaran gitu kan. Memang ada pengaruhnya, anak itu semakin semangat, tapi dalam video itu yang mereka inginkan itu kuisnya gitu. Bukan pendalaman terhadap materinya gitu kan, kita membuat kuis di akhir. Yang mereka tunggu itu kuisnya. Jadi pemahaman materinya itu menurut saya masih kurang. Kira-kira apa upaya Ibu untuk mengatasi itu? Mungkin yang akan saya lakukan adalah yang pertama, membuat tampilan materi atau bahasa materi yang menarik bagi mereka, gitu kan anak-anak sekarang kan suka-suka bahasa-bahasa gaul gitu ya. Mungkin salah satunya untuk menarik minat mereka saya rasa, penggunaan gambarnya mungkin atau bahasa yang digunakan untuk menarik minat mereka. Adakah yang lain Bu selain dari itu? Mungkin yang saya lakukan metode pembelajaran yang saya gunakan selama ini kan kita berfokus pada ceramah. Sekarang saya mencoba menggunakan pembelajaran yang berbasis kepada siswa gitu. Bagaimana mereka menganalisis video. Dari video yang mereka amati, mereka membuat analisisnya sendiri, baru nanti dipresentasikan. Masya Allah, berarti udah ada 2 ya, ingin membuat tampilan PPT-nya lebih menarik. Yang kedua tadi ingin menggunakan metode yang lebih bervariatif ya, Masya Allah. Ini kira-kira mau dirancangnya berapa lama, dilaksanakannya berapa lama? Kalau dirancangnya sudah berjalan di beberapa kelas, tapi tinggal di 2 kelas lagi belum dijalankan untuk analisis videonya. Mungkin itu akan dijalankan dalam 2 minggu ke depan. Dalam 2 minggu ke depan. 1 minggu untuk video, 1 minggu untuk analisis. Seperti itu. Apa tantangan terbesar kira-kira yang bisa menjadi hambatan Ibu dalam perencanaan ini? Hambatannya ada satu, saya menggunakan metode tadi kan kuis. Hambatannya karena anak tidak boleh membawa handphone ke sekolah. Jadi penggunaan media kuis yang kita buat itu agak kurang terlaksana dengan baik. Terus apa upaya Ibu untuk mengatasinya? Rencananya untuk meminta izin kepada Kepsek, pada jadwal pembelajaran PAI, saya meminta izin untuk anak di kelas ini disuruh bawa handphone karena adanya media kuis yang akan dijalankan. Masya Allah, luar biasa nih Bu, rencananya luar biasa, Masya Allah. Kira-kira nanti nih kalau udah terlaksana ya, targetnya itu mau di kondisi berapa ini nanti terwujudnya gitu? Kalau kita sebagai guru kan kondisi yang paripurna yang kita kayak ya, kalau 1 dari 10 harus menurut kita ya. Masya Allah, luar biasa. Harusnya sih, gitu. Tapi dapat 9 juga alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi penasaran nih,
Nanti gimana nanti ya hasilnya. Berapa tadi rencananya Bu? Berapa minggu? 2 minggu ini adalah analisis video, yang kuisnya mungkin 1 minggu lagi. Oke, nanti kita janjian ketemuan lagi ya Bu. Kita diskusi bagaimana hasilnya, gitu. Kita evaluasi bersama ya Bu. Mudah-mudahan nanti bisa saya memberikan report kepada Ibu Kiki tentang media yang saya tampilkan itu, apakah mereka semangat belajarnya atau tidak. Tapi mudah-mudahan dengan bahasa tadi, dengan yang disampaikan tadi, mudah-mudahan bisa membuat anak itu termotivasi lebih baik lagi. Iya, semoga Allah mudahkan rencana Ibu dan Allah kabulkan ya Bu. Amin. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, apa masih ada yang ingin diceritakan? Mungkin untuk pertemuan kali ini, saya ingin bertemu lagi nanti dengan Bu Kiki dengan masalah yang lainnya aja. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Kita cukupkan dulu ya Bu Mira hari ini. Terima kasih ya Bu Kiki udah menerima keluh kesah saya hari ini. Mudah-mudahan motivasi anak di sekolah saya dalam pembelajaran agama lebih bertambah lagi. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum. Bu Dina, alhamdulillah ya, tadi proses coachingnya udah berjalan dengan lancar, saya lihat. Alhamdulillah Bu, senang sekali rasanya sudah melewati satu tahapan ya dalam proses coaching ini. Berarti lancar ya coachingnya tadi ya Bu Dina? Iya, alhamdulillah seperti yang Ibu amati, alhamdulillah rasanya coachingnya menemukan solusi sendiri terhadap permasalahan yang beliau hadapi gitu Bu. Keren sekali dari tampilan tadi proses selama coachingnya, saya lihat rubrik yang kita bicarakan tadi alhamdulillah tercapai sama Ibu Dina, di mana prinsip dan kompetensi yang harus dilakukan dalam proses coaching itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian nih kira-kira dalam proses coaching selanjutnya apa nih yang akan Dina tingkatkan baik dari prinsip dan kompetensinya? Mungkin yang jadi PR saya adalah bagaimana menimbulkan pertanyaan yang berbobot ya mungkin Bu, sehingga bisa menggali potensi dari seorang coach gitu. Ini yang jadi PR saya. Saya harus bisa banyak-banyak berlatih untuk menimbulkan, melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah, berarti memang keren sekali rencana yang akan Ibu lakukan. Lebih fokus lagi ke memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya, sehingga coachingnya menemukan solusi sendiri dari masalah yang ada. Keren sekali, semoga nanti bisa berlanjut, bisa jadi praktek baik juga bagi Bu Dina ya. Baik, terus berusaha, terus belajar Bu Dina. Kita sama-sama berbagi ya Bu Dina. Baik, Semangat Ibu. untuk terus belajar ya Bu Iya. ya. Oke, Terima kasih Bu Vera. Assalamualaikum Bu Vera, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Dina, alhamdulillah sehat. Kabarnya hari ini mau melakukan coaching ya? Iya. Masya Allah, luar biasa. Di sini Bu Dina sebagai pengamat ingin mendiskusikan terlebih dahulu dengan Bu Vera terkait rubrik penilaian nanti dalam pelaksanaan coaching. Oke, siap. Nanti dalam rubrik penilaian ini kita akan mendiskusikan ya, memastikan Bu Vera nanti melakukan coachingnya bagaimana, apakah bisa menerapkan alur, yaitu alur tirta dari coaching, kemudian sejauh mana atau bagaimana memberikan pertanyaan berbobot terhadap coachee, dan juga bagaimana respon dari coachee terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Bu Vera berikan. Nanti juga Bu Vera harus ingat dalam prinsip kita melakukan coaching, yaitu kemitraan, bagaimana melahirkan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Siap, siap Bu. Ingin Bu Dina tanyakan pertama sekali kepada Bu Vera adalah kira-kira kompetensi coaching apa yang akan ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini nanti? Insya Allah nanti ketika melakukan coaching, saya akan menerapkan keterampilan yaitu bertanya menggunakan teknik tirta, kemudian berusaha menjadi mitra yang baik terhadap coachee yang akan saya coaching nanti. Kalau secara spesifik, kompetensi mana nih yang akan dikembangkan? Insya Allah kehadiran penuh saya dalam mendengarkan coachee nanti dalam bercerita, mudah-mudahan dengan meningkatkan hal tersebut
coach ini bisa nanti menemukan solusi yang tepat dari permasalahannya. Berarti indikatornya untuk ketercapaiannya di bagian kemitraan, terus kemudian kehadiran saya secara penuh dengan coach tersebut. Baik Bu Vera, selamat melakukan coaching kepada rekannya dan kita akan bertemu lagi nanti setelah ini, setelah pra-coaching ya. Ya, siap Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Linda. Waalaikumsalam Ibu Vera. Kabarnya hari ini Ibu Linda mau bercerita dengan saya ya? Benar sekali Ibu Vera. Apa yang terasa sama Bu Linda sehingga mau bercerita dengan saya? Oh begini Bu Vera, akhir-akhir ini saya menemukan motivasi belajar murid di kelas saya menurun. Jadi saya bingung ini Bu Vera, mau mencari solusinya ini. Iya, motivasi belajar siswa. Bu Linda di kelas berapa mengajarnya? Sekarang mengajar di kelas 4 SD. Kelas 4, berarti kelas 4 ini ya motivasinya untuk belajar itu masih kurang. Benar. Berapa persen dari siswa di kelasnya yang motivasinya itu bermasalah? Kalau diperhatikan mungkin ada sekitar 50% lah Bu Mira yang motivasi belajar anak ini yang kurang. 50% ya. Berarti tadi Bu Linda udah mau bercerita dengan saya. Rencananya hari ini kita akan mencarikan solusi permasalahan Ibu Linda tentang motivasi belajar anaknya yang bermasalah ya. Benar Ibu Vera. Hal itu mengganggu ya rasanya ke Ibu Linda? Sangat mengganggu sekali Bu Vera. Bentuk gangguannya apa itu? Karena motivasi anak ini motivasi belajarnya kurang, ini saya juga tidak semangat juga menjelaskan pelajaran di dalam kelas Bu Vera. Oh begitu, berarti karena anak ini tidak semangat, jadi kita juga nggak semangat juga Iya, ya? tidak semangat juga dalam menjelaskan pelajaran. Bentuk tidak semangatnya gimana? Buktinya mereka itu tidak semangat belajarnya itu berupa apa gitu? Karena bentuk ketidaksemangatannya ini hasil dari belajarnya itu tidak memuaskan. Dibilang di bawah KKM yang pada rata-ratanya. Oh, berarti mempengaruhi hasil belajarnya ya Bu Linda ya? Benar. Oke, kira-kira menurut Bu Linda nih dari pengamatannya nih, sekarang kan kita udah 3 bulan berjalan, kira-kira apa yang melatar belakangi anak kita ini tidak bersemangat dalam belajar? Apa ya? Mungkin media belajar saya yang masih kurang Ibu Vera. Saya masih menggunakan media yang lama seperti gambar, hanya metode mengajar mungkin juga mempengaruhinya Bu Vera. Berarti menurut Bu Linda nih, dari Bu Lindanya ya, Iya. latar belakangnya karena medianya mungkin merasa kurang menarik bagi siswa gitu ya Bu Benar, ya? Kemudian kalau dari siswanya ada nggak yang melatar belakangi merekanya itu nggak semangat dalam belajar selain media tadi? Kalau dari siswanya ada sih. Kayaknya ini anak-anak ini perhatian dari orang tuanya juga agak kurang juga. Nggak untuk dalam pendidikan maksudnya perhatiannya. Tidak ada mungkin kontrol dari orang tua dalam pendidikan atau belajar di rumah juga kurang kayaknya ini Bu Vera. Bentuk kan kata Bu Linda tadi nih orang tuanya kurang memperhatikan. Apa tuh bentuk yang kurang memperhatikannya? Contohnya ketika dikasih PR, anak ini banyak yang tidak buat PR. Artinya kalau dia tidak buat PR, berarti orang tuanya tidak tahu kalau anak ini punya PR. Jadi saya simpulkan berarti orang tuanya juga kurang perhatikan dalam pendidikan anak ini. Iya, berarti mempengaruhi ya kalau PR-nya enggak dibuat, nanti kena marah jadi enggak semangat lagi, bisa jadi seperti itu ya Bu Linda ya? Iya Bu Vera. Oh ya, keren sekali nih permasalahan yang Bu Linda hadapi ya. Kemudian nih sekarang kan ada permasalahan nih, kira-kira posisi Bu Linda sebagai guru sekarang itu dalam mengajar itu dari rentangan 1 sampai 10 sekarang posisinya berapa? Kualitas pembelajarannya? Kalau kualitas pembelajarannya mungkin saya bisa 60-an lah Ibu Vera. 1 sampai 10? 1 sampai 10, Iya. 6. Berarti 6 ya Bu ya? Oke, berarti masih di tahap 6 ya, karena ada masalah tadi, motivasi anaknya bermasalah ya Bu Linda ya. Terus kira-kira nih dari permasalahan yang udah Bu Linda ceritakan tadi, apa yang bisa Bu Linda lakukan nih dari kekuatan dirinya atau dari sekolah juga bisa, yang bisa dimanfaatkan agar motivasi siswanya ini meningkat gitu, bisa berubah dari yang kita hadapi tadi? Kalau dari diri saya sendiri
mungkin saya akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik bagi anak lagi, Bu Vera. Seperti apa? Seperti game, mungkin saya buatkan game Oh, atau keren. video pembelajaran. Iya, game kemudian video pembelajaran, Iya. ya yang berbasis ini TIK ya Bu ya, Iya, berbasis teknologi. Iya, keren sekali tuh ide yang disampaikan sama Ibu Linda. Apakah ini kira-kira menurut Bu Linda maksimal nggak nanti nih dengan bikin game aja sama menampilkan kayak video, anak-anak bisa langsung dari perubahannya nampak langsung ketika dia tidak semangat, tidak termotivasi, ketika dikasih game langsung semangat. Kira-kira bisa nggak? Menurut tercapai nggak kira-kira nanti? Menurut Bu Linda? Kalau itu kan hanya dari guru saja, kalau saya rasa mungkin masih kurang. Kalau motivasinya itu bisa meningkat walaupun sudah ada media pembelajaran yang berbasis TIK, Ya. mungkin saya juga akan melakukan pemanggilan orang tua. Oh iya, Untuk bagus. berdiskusi dengan orang tua, untuk kerjasama bagaimana cara orang tua ini juga perhatian pada pendidikan anaknya di rumah. Oh ya, selain membuat game tadi, Iya. berarti diundang lagi ya Orang tua. orang tua. Berarti yang diundang orang tuanya ini yang bermasalah saja atau secara keseluruhan ini rencananya Bu Linda? Dalam waktu dekat mungkin yang bermasalah saja dulu Bu Vera. Ya, bermasalah saja. Yang kata Bu Linda tadi 50% ya, Iya yang benar. bermasalah ya. Berarti bukan secara keseluruhan orang tua yang kita Bukan. panggil ya, tapi yang bermasalah Yang saja. bermasalah Yang saja. mudah-mudahan berjalan sesuai yang kita harapkan ya Bu Linda ya. Iya, amin. Untuk melaksanakan rencana yang akan Bu Linda sampaikan itu, siapa nih yang akan Bu Linda libatkan? Mungkin saya akan melibatkan kepala sekolah dan teman rekan sejawat yang masuk, yang ngajar bidang studi seperti olahraga dan agama. Iya. Penting sekali ya Bu ya kita kolaborasi dengan guru bidang studi sama kepala sekolah ya. Iya, Ibu Apalagi Vera. dengan kepala sekolah Benar nanti sekali. takut ada permasalahan yang timbul, pertanggungjawabannya tidak kita sendiri tapi yang tertinggi adalah kepala sekolah di sekolah ya Bu Linda ya. Iya, Keren sekali rencananya Bu Linda. Nah, setelah Bu Linda menyampaikan rencananya pertama tadi membuat game, kemudian Iya. video, terus manggil orang tua. Nah, kira-kira nanti levelnya dari 1 sampai 10 bisa mencapai berapa itu dari hasilnya akan Bu Linda dapatkan gitu? Oh, kalau saya maunya levelnya 90. 90. Iya, 90. Amin. Kalau kita berharap mudah-mudahannya maksimal ya Bu Linda Maksimal ya, ya, berjalan maksimal. Kira-kira butuh berapa lama ini untuk menerapkannya Bu Linda? Kalau untuk membuatkan video pembelajaran yang game itu secepatnya, karena sekarang saya sudah proses dalam pembuatan video pembelajaran. Mungkin Senin depan saya sudah bisa melakukan atau menerapkan video pembelajaran di kelas. Oh, udah keren perencanaannya, udah mulai-mulai ya dirancang-rancang ya Bu Linda ya. Mudah-mudahan nanti videonya cepat selesai bisa langsung diterapkan ke siswa gitu. Iya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih, nanti kan setelah tercapai nih levelnya yang rentangan sampai 10 tadi, komitmen nggak nanti Bu Linda melakukannya gitu, dilakukan secara terus-menerus atau cukup berhenti sampai di sana ketika motivasi siswanya udah kembali, kan permasalahannya tadi motivasinya bermasalah, kemudian setelah game panggil orang tua, kan udah kembali tuh sampai rentangan 10, udah cukup sampai sana atau nanti Bu Linda masih lanjutkan rencana atau program ini gitu? Oh, untuk rencana penggunaan media video atau game ini, insya Allah itu akan berlanjut Ibu Vera, akan dikonsekuensikan, akan terus berlanjut. Untuk pemanggilan orang tua mungkin kita akan bentuk saja paguyuban nanti secara keseluruhan, nanti akan dipanggil orang tuanya, mungkin acara parenting kita buat lagi. Iya, keren sekali, mulia sekali rencana yang dirancang oleh Bu Linda, manggil orang tua, kemudian komitmen nih, karena dengan video, kemudian ada game, motivasi siswanya meningkat. Mudah-mudahan nanti bertahan ya Bu Linda ya, dilaksanakan ketika sudah tercapai. Kapan kira-kira nanti kita akan bicarakan lagi, diskusikan lagi Bu Linda? Setelah saya melakukan video pembelajaran, mungkin 1 minggu setelah itu kan kita bisa melihat hasilnya pada anak. Setelah itu bisa kita diskusi kembali, Ibu Vera. Berarti ada rentangan 2 minggu ya Bu 2 ya, minggu. seminggu untuk aksinya, kemudian kita lihat hasilnya 1 minggu, baru nanti kita diskusikan lagi. Benar Ibu Vera. Oke Bu Linda, terima kasih ya hari ini sudah menerima saya sebagai coach-nya. Berarti Bu Linda sudah mempercayakan saya untuk bercerita tentang keluh kesah sama masalahnya. Oke Bu Linda, terima kasih atas waktu dan ceritanya hari ini, membuat saya juga bersemangat juga nih berbagi dan menggali informasi dari Bu Linda. Mudah-mudahan hari-harinya menyenangkan. Sehat selalu Bu Linda. Sama-sama Ibu Vera. Halo siapa?
Hai Bu Vera, kita ketemu lagi ya setelah melakukan coaching ya. Iya Ibu Dina. Nih, gimana nih? Apa yang sudah dilakukan tadi di dalam coachingnya? Alhamdulillah Bu Dina, tadi seru sekali nih cerita dari Ibu Linda tadi ya, bercerita tentang masalah motivasi siswanya yang bermasalah yang mengganggu kepada Ibu Linda sendiri dalam pembelajaran. Kemudian tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching, alhamdulillah, yaitu berupa kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada pada Bu Linda. Iya. Tadi Bu Dina juga udah melihat ya, Bu Vera udah menerapkan alur tirta dengan sangat baik Alhamdulillah. sekali, Masya Masya Allah Allah. luar biasa. Terima kasih Bu. Kira-kira ke depan kompetensi apa lagi yang mau dikembangkan? Oh, mungkin tadi saya merasa kurang maksimal dalam memaksimalkan potensi yang ada pada diri Bu Linda. Bisa jadi nanti ada lagi nih cerita-cerita yang solusi yang terjitu lagi nih, karena tadi saya kurang menggali dari pertanyaan itu rasanya, perasaan saya. Walaupun sudah saya laksanakan, tapi insya Allah nanti dalam coaching ke depannya saya akan gali lagi lebih dalam menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, Masya Allah. Jadi ingin lebih mengembangkan pertanyaan yang lebih berbobot lagi ya. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa berlatih lebih banyak lagi. Insya Allah Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Vera. Barakallah. Kita ketemu lagi dalam lain kesempatan. Oke Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Vera pagi ini? Alhamdulillah Ibu Dina kabarnya baik, cuma ada yang menyesak sedikit Ibu Dina. Kelihatan ya dari wajahnya ada permasalahan. Iya, boleh cerita. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi mau berbicara dengan Ibu Dina. Alhamdulillah Bu Dina bersedia waktunya. Makasih ya Bu Dina sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Ini loh Bu Dina, saya ngerasa kalau dalam pembelajaran itu agak kurang ini karakternya, kurang bisa kita terima secara normal gitu. Karena di usia kelas 2 itu udah di luar ekspektasi kita karakternya gitu ya. Jadi sangat mengganggu rasanya dalam pembelajaran. Terus perasaan saya dalam belajar itu merasa kurang berhasil dari dulu. Gimana tuh ya? Jadi secara spesifik masalah Bu Vera ini terkait menurunnya karakter muridnya Bu Vera. Apa yang ingin Ibu Vera harapkan dari anak-anak Bu Vera ini? Maunya kan mereka itu bisa lah menunjukkan karakter seperti yang kita bentuk, kita bimbing, karena rasanya setiap pembelajaran kita berikan itu tidak ada yang salah rasanya gitu jadinya. Tapi kenapa dalam kenyataan pembelajaran karakter mereka itu masih seperti itu gitu, tidak bisa kita terima. Kira-kira menurut Bu Vera, apa penyebab atau faktor yang menyebabkan murid-murid Bu Vera ini mengalami karakter yang seperti itu? Pertama, kalau dilihat sih dalam 3 bulan ini karena saya agak sibuk ya Bu ya, jadi untuk mengontrol sikap anak ini rasanya kurang maksimal dalam hidup saya. Kemudian karena sebelumnya mereka kan dalam satu kelas itu sudah biasanya di TK bersama, kelas 1 bersama, terus kedua ke kelas 2 bertemu lagi. Jadi rasanya karena udah 3 tahun bertemu itu saja, mereka tuh beraninya mau ngapain gitu kan, merasa senasib seperjuangan dengan teman-teman satu kelas, jadi bebas saja tanpa ada misalnya bicara di rumahnya seperti ini, kemudian kita bawa ke sekolah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan norma yang ada. Lalu apa upaya atau usaha yang sudah Bu Vera lakukan? Kalau kemarin baru yang saya lakukan baru mengajaknya mengajak mereka supaya tetap berperilaku yang sesuai dengan kesepakatan kelas ya Bu ya. Alhamdulillah kami membuat kesepakatan kelas, tapi masih ada beberapa orang siswa lebih kurang 40% lah Bu yang masih belum terbimbing sama saya dalam pembentukan karakternya. Itu tantangannya ya, kondisi hari ini terhadap siswa-siswa dengan karakternya.
Lalu Bu Vera sudah juga tadi mengatakan sudah berupaya untuk membimbing mereka gitu. Apa selain itu apa yang dilakukan lagi? Apa ada? Kalau seandainya nanti kan kemarin sudah saya lakukan bimbingan saja, kemudian hasilnya belum memuaskan, insya Allah nanti kita coba menerapkan budaya positif Ibu, dengan menggunakan tempat karakter. Insya Allah nanti kita melakukan belajar observasi apabila satu hari itu anak misalnya mereka melakukan praktek baik atau karakternya yang positif dilakukan, nanti kita berikan di papan tulis bentuk bintang atau dapat bintang. Jadi nanti secara sekali seminggu kita akumulasikan bintangnya gitu. Menarik ini Bu, bagus kayaknya gitu. Kira-kira ada peluang nggak atau kendala nggak dalam menerapkan upaya tadi itu? Kalau dari perencanaan yang saya susun ini rasanya peluang tantangan atau dari tangannya itu mungkin konsekuensi atau konsisten kita dalam mengobservasinya. Karena kan kalau pas rencana penilaian ini di akhir pembelajaran, tapi nanti pas ada guru dan studi yang masuk lupa, jadi kita langsung mulai itu cek siapa yang sudah melakukan jadi mungkin itu peluang rintangan tantangannya kan dalam nanti. Kira-kira Bu Vera ada trik apa untuk mengatasi rintangan tadi gitu? Rencananya nanti kan pertama kita bangun dulu nih kebetulan dengan teman kawan studi, kemudian nanti insya Allah kalau bulan studinya masuk jam akhir pembelajaran akan saya didampingi bulan studinya. Jadi ketika beliau lupa saya ingatkan untuk memberikan atau observasi menentukan hasil observasi beliau baiknya atau beliau studinya itu. Menarik ya Bu. Kira-kira nanti kalau sudah terlaksana nih Bu, kira-kira mau capaiannya itu berapa nih istilahnya? Makanya harapannya berapa nih Di antara rentang 1 sampai 10? 10 mungkin kita maunya 10 ya benar pokoknya, tapi saya rasa nih kalau untuk karakter itu tidak bisa benar-benar tempat tangan ya Bu ya. Karena saya juga merasakan karakter itu memang susah sekali kita membimbingnya, apalagi nanti kita bukan sebagai 24 jam bersama anak, karena mereka ada dunia lain lagi di mana nanti yang akan mereka jalani. Jadi mungkin bisa mencapai 95 anak. Nah, Masya Allah. Tidak apa-apa. Yang penting kita memakai ada target yang mau kita capai. Karena target yang kita capai itu akan mempengaruhi upaya-upaya kita, semangat kita juga kan gitu. Nggak apa-apa. Dan benar sekali kalau karakter itu tidak butuh waktu yang agak lama untuk melihat hasilnya dan seperti itu ya. Kira-kira setelah kita diskusi ini sudah tergambarkah apa yang akan dilakukan itu? Alhamdulillah tergambar itu nanti saya akan persiapkan dulu nih papan karakternya, kemudian kita sosialisasikan dulu sama siswa, juga guru sendiri sebagai tanggung jawab karena beliau juga akan mensosialisasikan nanti, lalu kita laksanakan kegiatan jadi seperti nanti kita akan melakukan insya Allah. Rencananya akan dilakukan Mulai minggu besok ya Bu ya, insya Allah minggu besok kita lakukan, tapi kan perencanaannya buat pada besok insya Allah. penasaran nih ingin ketemu Bu Vera lagi untuk melihat sejauh mana hasilnya. Insya Allah Mau ketemu lagi Bu? boleh, nanti kita lagi harinya ya. Masya Allah luar biasa. Terima kasih ya Bu Vera udah bincang-bincang hari ini, luar biasa, senang sekali bisa jadi pembincang Bu Vera. Terima kasih juga Ibu sudah mendengarkan kisah saya. Alhamdulillah rasanya hari ini sudah mulai plong ya Bu ya, mulai